Kenalkan nama saya Justisha Tumbel. Saat ini saya Perkenalkan nama saya Justisha Tumbel. Eh, Kenalkan nama saya Justisha Tumbel dengan NIM 220211060229. Saat ini saya akan menjelaskan em, mengadakan tugas dari praktikum jaringan dan komunikasi data, Lab Research Network Security Threats. Di sini ada 3 objektif. Yang part 1, explore the science website. Part 2, identify recent network security threats. Dan part 3, detail a specific network security threat. Di sini ada background as well atau skenario-nya. Untuk mempertahankan jaringan dari serangan, seorang administrator harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang menimbulkan bahaya bagi jaringan. Situs web keamanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan menyediakan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Salah satu situs yang paling populer dan terpercaya untuk mempertahankan diri dari ancaman keamanan komputer dan jaringan adalah Sysadmin Audit Network Security atau SANS. Situs SANS ini menyediakan banyak sumber daya, termasuk daftar 20 kontrol keamanan kritis teratas untuk pertahanan cyber yang efektif dan buletin mingguan. Kemudian, buletin peringatan ini merinci serangan dan kerentanan jaringan yang baru. Di lab ini kita akan menavigasi dan menjelajahi situs SANS. Menggunakan situs SANS untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan terbaru, meneliti situs web lain yang mengidentifikasi ancaman dan meneliti serta menyajikan detail tentang serangan jaringan tertentu. Kita langsung masuk saja pada part 1. Di sini kita diminta untuk membuka situs web dan menjelajahi sumber daya yang tersedia. Kita search terlebih dahulu website. Mohon maaf, saya sedikit lolos. Sambil menunggu, kita lanjut saja. Kemudian pada step 1 ini, langkah pertama ini, kita harus temukan sumber daya sains. Kemudian kita masuk pada Science homepage dan mengklik Free Research. Lalu kita akan buat daftar 3 sumber daya yang tersedia. Di sini kita klik Explore Research and Tools, kemudian Free Research, lalu memilih 3 sumber yang ada pada Free Cyber Security Research, ada webcast, white papers, dan poster and cheat sheet. Lanjut, step 2, kita akan cari kontrol keamanan kritis, di mana kontrol keamanan kritis yang terdapat pada
Situs web SANS adalah puncak dari kemitraan publik swasta yang melibatkan Departemen Pertahanan DoD, National Security Association, Center of Internet Security Association, and the SANS Institute. Daftar ini dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol dan pengenalan keamanan cyber untuk DoD. Daftar ini juga telah menjadi pusat dari program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Dari menu sumber daya, dari di sini kita akan memilih um, menu research, kemudian memilih critical security control atau sebagainya. Lalu kita diminta untuk memilih salah satu kontrol dan mengimplementasikan dalam daftar untuk kontrol yang akan kita pilih sebentar. Kita buka kembali website dari SANS. Dapat dilihat di sini bahwa critical security control atau CIS itu tidak ada di sini, jadi kita menggunakan fitur pencarian untuk masuk pada CIS control. Version 8 release. Version 8. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih salah satu dari CIS control sini. Di sini saya memilih malware defense. Di mana malware defense ini adalah pertahanan malware digunakan untuk membantu otomatis untuk terus memantau workstation, server, dan perangkat mobile. Dengan menggunakan kontrol ini, perangkat lunak anti malware dan fitur pembaruan otomatis tanda tangan. Kita dapat mengkonfigurasi komputer jaringan agar tidak menjalankan konten dari media yang bisa dipindahkan secara otomatis. Lanjut, step 3, kita cari menu newsletter. Kemudian sorot menu research, lalu memilih newsletter dan menjelaskan secara singkat masing-masing dari 3 buletin yang tersedia. Ini kita back, kemudian kita memilih menu newsletter. Nah, di sini ada 3 menu newsletter, ada Newsby, di mana Newsby ini digunakan. Newsbite ini rangkuman tingkat tinggi dari artikel berita terpenting yang berhubungan dengan keamanan komputer. Buletin ini diterbitkan 2 kali seminggu dan menyertakan tautan untuk informasi lebih lanjut. Kemudian ada ERIS, di mana peringatan keamanan konsensus, ringkasan mingguan tentang serangan dan kerentanan jaringan yang baru. Buletin ini juga memberikan wawasan tentang cara kerja serangan-serangan terbaru. Dan yang ketiga, OUCH, merupakan dokumen kesadaran keamanan yang memberikan informasi kepada pengguna akhir tentang bagaimana mereka dapat membantu memastikan keamanan jaringan mereka. Lanjut, kita masuk pada part 2, di mana ini kita diminta untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan terkini. Di part 2 ini kita disuruh untuk mencari ancaman keamanan jaringan terkini menggunakan situs SANS dan mengidentifikasi situs lain yang berisi informasi ancaman lain. Kita masuk pada step 1.
cari arsip bulletin at risk, kemudian kita scroll ke bawah dan untuk melihat arsip volumes dan memilih buletin mingguan terbaru. Kemudian kita akan meninjau bagian masalah keamanan terbaru yang penting dan file malware terpopuler. Dan kita harus buat daftar beberapa serangan terbaru dengan menjelajahi beberapa buletin terbaru jika perlu. Nah, di sini tadi kita disuruh untuk masuk pada buletin risk ini. Kemudian kita memilih salah satu berita terbaru, paling terbaru. Saya memilih yang paling atas saja ini, The Consensus Security Vulnerability Alert. Dengan judul Internet Storm Center Spotlight. Oleh John Moutus. Kemudian kita masuk pada step 2, di mana kita akan mengidentifikasi situs yang menyediakan informasi ancaman keamanan terbaru selain situs SAN. Kenali beberapa situs web lain yang menyediakan informasi ancaman keamanan terbaru. Nah, dapat dilihat situs-situs keamanan lainnya selain website SANS. Ada mohon maaf, loadingnya lama. Nah, dapat dilihat ada Brian Krebs, Wombat Security Technologies, Elite Security, dan lain-lain. Kita lanjut. Pada part 3, kita akan merinci serangan keamanan jaringan tertentu, di mana kita akan meneliti serangan jaringan spesifik yang pernah terjadi dan membuat presentasi berdasarkan temuan kita. Lengkapi formulir di bawah ini berdasarkan temuan. Di sini saya sudah menuliskan network attack yang saya pilih dengan nama attack-nya serangan ransomware WannaCry. Tipe dari serangan ini ransomware. Kemudian tanggal dari serangan tanggal 12 Mei 2017 masih berlangsung sampai saat ini. Kemudian komputer atau organisasi yang terkena dampak ada NHS, FedEx, Telefonica, Deutsche Bank, dan banyak lainnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ini terjadi karena eksploitasi kelemahan Eternal Blue di sistem Windows, juga mengenkripsi file pengguna dan meminta tebusan dalam Bitcoin, dan menyebar cepat ke komputer lain dalam jaringan yang sama. Untuk
Mitigation option-nya, kita harus memperbarui dan menambah sistem secara teratur, mencadangkan data penting secara berkala, dan menggunakan perangkat lunak antivirus dan anti-malware. Dan referensi dari serangan ini adalah Microsoft Security Update for WannaCry. Kemudian ada Wikipedia, WannaCry Ransom Attack, dan Europol, How to Protect Yourself Against WannaCry. Di sini ada dua reflection question. Yang pertama, what steps can you take to protect your own computer? Saya tentunya akan menjaga sistem operasi dan aplikasi agar selalu diperbarui dengan patch dan paket layanan. Menggunakan firewall pribadi, mengkonfigurasikan kata sandi untuk mengakses sistem dan BIOS. Juga mengkonfigurasikan screensaver agar memiliki batas waktu dan memerlukan kata sandi dengan melindungi file penting dengan membuatnya hanya dibaca dengan menginskripsi file rahasia dan file cadangan untuk disimpan dengan aman. Yang kedua, what are some important steps that organization can take to protect their research? Apa saja langkah penting yang bisa dilakukan oleh organisasi untuk melindungi sumber daya mereka? Dengan penggunaan firewall secara teratur, deteksi dan pencegahan penyusupan, pengerasan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir, alat bantu kerentanan jaringan, edukasi pengguna, dan pengembangan kebijakan keamanan. Sekian penjelasan dan proses pembuatan tugas saya. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.